Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayah Wulandari, NIM 19021101061. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP yang saya laksanakan di SMA Negeri Tamanan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan ini adalah Bapak Edi Wiharjo, SPD, MPD. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang profil dari SMA Negeri Tamanan. SMA Negeri Tamanan merupakan sekolah menengah yang berlokasi di Jalan Sukowono nomor 108, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, dengan kode pos 68263. Adapun moto dari SMA Negeri Tamanan yaitu Atirta Karya Adibakti, atau dalam bahasa Indonesia adalah sukses berkarya penuh berkah. Adapun makna dari moto ini adalah SMA Negeri Tamanan memiliki cita-cita untuk menciptakan lulusan kreatif, kemudian berakhlak mulia, dan juga berbudaya. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita tersebut, SMA Negeri Tamanan menerapkan pembelajaran yang dekat dengan masyarakat dan juga lingkungan sekitar, dengan harapan nantinya peserta didik SMA Negeri Tamanan mampu menjadi lulusan yang peduli dan berinovasi untuk bermanfaat terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun visi dari SMA Negeri Tamanan itu unggul dalam IMTAK dan IPTEK dengan berpijak pada budaya dan kepribadian bangsa dan berwawasan lingkungan demi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mencapai visi ini juga dirumuskan misi dari SMA Negeri Tamanan. Yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama sebagai dasar kearifan bertutur dan bertindak. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan memperhatikan perkembangan metode dan strategi pembelajaran yang mutakhir. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya dalam berbagai aktivitas peserta didik, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keempat, menumbuh kembangkan kepribadian bangsa serta kearifan lokal dalam menjalankan aktivitas di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kelima, menumbuh kembangkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui pembelajaran berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif dan meningkatkan komitmen peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengurus komite sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya untuk struktur dan tata kerja di SMA Negeri Tamanan, di sini saya lampirkan sebuah tabel kepengurusan dari SMA Negeri Tamanan, di mana yang pertama ada Bapak Budi Yuliantono selaku komite sekolah, kemudian Bapak Haji Abdul Latif SPD selaku kepala sekolah, Ibu Hajah Elma Elia Rosa, Esos MM, selaku kepala sub bagian tata usaha, Ibu Yuli Westi Ardiani, SPD Kim, selaku Waka Kurikulum, Bapak Abdul Rahman Wahid, SPDI, selaku Waka Kesiswaan, kemudian Bapak Suradi MPD selaku Waka Sarana, dan Bapak Teguh Budiarjo SE selaku Waka Humas, Ibu Novi Herawati SSI selaku Kepala Lab, kemudian Ibu Dr. Randa Heni Mardiana selaku Koordinator Bimbingan Konseling, dan Ibu Verti Hana Pertiwi SPD selaku Kepala Perpustakaan. Kemudian untuk peraturan dan tata tertib di SMA Negeri Tamanan, di mana peraturan dan tata tertib ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tata tertib di kelas yang mengatur seluruh kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas. Dan dalam cakupan yang lebih luas juga diterapkan tata tertib di sekolah yang mengatur aktivitas peserta didik selama masih berada di lingkungan dan menjadi bagian dari SMA Negeri Tamanan. Lalu yang ketiga juga dibuat peraturan khusus tentang bullying.
di mana untuk ketiga jenis peraturan ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis pelanggaran. Yang pertama yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan juga pelanggaran berat. Nah, dalam hal ini, untuk penerapan sanksi dari pelanggaran dilakukan sistem scoring sehingga apabila telah mencapai skor tertentu dari pelanggaran tata tertib tersebut akan dikenakan sanksi. Yang pertama berupa teguran, kemudian yang kedua berupa tertulis, kemudian yang ketiga adalah yang paling berat adalah skorsing atau pengembalian kepada wali siswa. Untuk topik yang ketiga yaitu pembiasaan positif yang dilaksanakan di SMA Negeri Tamanan. Di mana di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada upacara bendera untuk menumbuh kembangkan sifat nasionalisme siswa. Kemudian yang kedua ada sholat duha berjamaah. Yang ketiga juga ada sholat zuhur berjamaah untuk melatih intelektual siswa. Kemudian yang keempat ada kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah sebagai wujud cinta lingkungan di area SMA Negeri Tamanan. Kemudian yang kelima ada kegiatan rutin yaitu membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Yang keenam, menetapkan disiplin jam masuk sekolah yaitu pada pukul 6.30. Kemudian yang ketujuh juga ada penerapan budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Topik yang keempat, kita akan membahas tentang kegiatan seremonial formal yang dilaksanakan di SMA Negeri Tamanan. Di mana di sini yang pertama ada upacara bendera. Upacara bendera ini dilaksanakan rutin setiap hari Senin untuk melatih dan meningkatkan jiwa nasionalisme civitas akademika di lingkungan SMA Negeri Tamanan. Kemudian yang kedua ada upacara Hari Besar Nasional, di mana kegiatan ini dilaksanakan rutin juga setiap ada peringatan Hari Besar Nasional. Misalkan pada Hari Pahlawan, Hari Guru, dan sebagainya, dengan tujuan mengenang jasa pahlawan nasional dan kejadian-kejadian bersejarah yang terjadi di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, upacara bendera tidak dilaksanakan karena sistem pembelajaran di SMA Negeri Tamanan itu menerapkan sistem pembelajaran blended learning, sehingga para siswa tidak semuanya berkumpul pada hari Senin. Namun untuk upacara Hari Besar Nasional ini tetap dilaksanakan karena upacara ini dilaksanakan pada hari-hari khusus atau hari-hari istimewa berdasarkan tanggal di Indonesia. Lalu yang kelima ada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri Tamanan. Untuk yang pertama kegiatan kurikuler, kegiatan ini dilaksanakan adalah kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan secara terstruktur dengan pelaku belajarnya yaitu peserta didik dan guru mata pelajaran terkait. Di mana di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara blended learning atau memadukan antara sistem luring dan juga sistem daring. Kemudian untuk kegiatan kokurikuler di SMA Negeri Tamanan, yang pertama ada bimbingan persiapan ujian yang biasanya dilaksanakan sebelum dilaksanakannya ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Di mana di sini peserta didik dapat menambah wawasan atau bahkan menggali materi yang telah dipelajari bersama dengan guru mata pelajaran terkait. Lalu yang kedua di sini ada bimbingan persiapan Olimpiade. Tidak hanya pada Olimpiade Sains Nasional atau OSN, di SMA Negeri Tamanan juga terdapat bimbingan apabila ada siswa yang ingin mengikuti sebuah Olimpiade pada sebuah organisasi atau kegiatan lainnya, atau bahkan apabila ada Olimpiade dari universitas yang meminta delegasi kepada SMA Negeri Tamanan, di mana tutor dari bimbingan persiapan Olimpiade ini dapat berasal dari alumni dari SMA Negeri Tamanan, atau bahkan guru mata pelajaran terkait, dan bisa juga mengundang guru lain dari SMA lain atau sekolah lain
dengan mata pelajaran yang relevan. Kemudian yang ketiga ada kunjungan atau studi wisata dari perwakilan siswa, di mana di sini saya lampirkan sebuah gambar anggota OSIS yang sedang melaksanakan kunjungan atau studi wisata ke Sanggar Batik Magenda yang terdapat di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Tujuannya untuk mengenalkan budaya yang ada di Bondowoso dan juga sekitarnya. Lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler, ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib dan juga ekstrakurikuler peminatan. Di mana untuk ekstrakurikuler wajib, di sini ada kegiatan pramuka, lalu untuk ekstrakurikuler peminatan juga ada sepak bola atau futsal, kemudian ada basket, voli, pencak silat, PMR, pecinta alam atau PA, kemudian ada teater, dan juga ada tari atau dance, dan ada musik, dan juga rohis yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini dibatasi setiap siswa hanya boleh mengikuti ekstrakurikuler maksimal 2. Nah, di sini ada dokumentasi berupa kegiatan dari ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri Tamanan, yaitu ada pramuka, kemudian juga ada sepak bola, dan di situ juga ada gambar kegiatan PMR. Kemudian untuk organisasi kesiswaan yang ada di SMA Negeri Tamanan, yang pertama ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan yang kedua juga ada Majelis Perwakilan Kelas atau MPK yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota kelas masing-masing. Nah, di sini ada dokumentasi saya sendiri bersama anggota OSIS yang sedang melaksanakan rapat rutin setiap hari Rabu. Kemudian kita akan membahas tentang kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika yang diterapkan di SMA Negeri Tamanan. Untuk kurikulum sendiri yang diterapkan di SMA Tamanan mengikuti kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum 2013 revisi 2017. Pada masa pandemi ini, pembelajaran matematika juga dilaksanakan secara blended learning, di mana seluruh siswa mengikuti pembelajaran offline secara bergantian untuk setiap jenjang, dan sebagian lainnya akan mengikuti sistem pelajaran secara online atau daring. Penerapan kegiatan pembelajaran tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana durasi KBM Matematika di SMA Negeri Tamanan adalah 1 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran untuk siswa yang mengambil konsentrasi MIPA, dikarenakan di sini 1 jam untuk matematika wajib dan 1 jam untuk matematika minat. Kemudian untuk perangkat pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran matematika SMA Negeri Tamanan meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan RPP yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, pembelajaran matematika di SMA Negeri Tamanan juga dilengkapi dengan media pembelajaran berupa alat peraga yang mampu menarik perhatian dan menambah pemahaman siswa dalam konsep matematika yang sedang dibahas. Nah, di sini terdapat salah satu contoh alat peraga yang digunakan oleh guru matematika SMA Negeri Tamanan, yaitu alat peraga bangun ruang yang mampu mengenalkan bentuk dari bangun ruang, kemudian bagaimana jaring-jaringnya, lalu bagaimana diagonalnya, dan lain sebagainya. Lalu untuk kegiatan pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMA Negeri Tamanan merupakan kegiatan belajar mengajar secara blended learning. Siswa mengikuti kegiatan belajar secara luring dan daring berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pada hal ini, guru matematika di SMA Negeri Tamanan memanfaatkan waktu tatap muka untuk penjelasan konsep disertai diskusi bersama, dan pada kegiatan daring untuk penugasan terkait konsep yang sudah dijelaskan pada kegiatan luring.
Kemudian untuk sistem evaluasi pembelajaran matematika yang digunakan oleh guru matematika di SMA Negeri Tamanan adalah observasi, penilaian mandiri, dan juga penilaian teman. Persentase penilaian terbesar berfokus pada kegiatan observasi guru terhadap kemampuan siswa, meliputi penilaian tugas, ulangan harian, penilaian tengah semester atau UTS, serta penilaian akhir semester atau PAS. Selain itu, apabila nilai siswa kurang dari KKM yang telah ditetapkan, diadakan remedial dan pengayaan untuk memperbaiki nilai tersebut. Kemudian yang ketujuh, di sini saya akan membahas tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri Tamanan. Berikut adalah tabel pengamatan saya terkait sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri Tamanan. Untuk peralatan pendidikan atau media pembelajaran, papan tulis ada, penghapus juga ada, kemudian LCD ini ada pada ruangan tertentu, begitu pula dengan proyektor, speaker, televisi, dan juga meja dan kursi yang pastinya ada. Kemudian untuk buku dan sumber belajar ini juga ada, begitu pula dengan bahan habis pakai. Lalu untuk prasarananya, yang pertama ada ruang kelas, sudah pasti ada, kemudian ruang kepala sekolah juga ada, ruang guru dan ruang tata usaha ada, ruang perpustakaan ada, dan untuk lapangan olahraga ini mencakup lapangan sepak bola, lapangan basket, dan juga lapangan voli. Dan untuk laboratorium di sini ada, yaitu laboratorium komputer yang jumlahnya ada 2, kemudian laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan juga laboratorium biologi. Dan untuk tempat ibadahnya, yaitu difasilitasi dengan masjid. Lalu untuk toilet atau kamar mandi ada, dan juga kantin sudah tersedia. Nah, berikut adalah dokumentasi dari sarana dan prasarana yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada laboratorium komputer dan juga perpustakaan dengan segala persediaan bukunya. Lalu juga ada lab biologi, lab kimia, dan di sini ada lab fisika dan juga ada masjid. Untuk dokumentasi lainnya, di sini ada dokumentasi saya bersama Wakakurikulum, kemudian bersama kepala sekolah, dan juga bersama guru SMA Negeri Tamanan. Mungkin sekian presentasi tentang laporan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan yang saya laksanakan di SMA Negeri Tamanan. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada pihak terkait yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan observasi tersebut. Terlebih kepada dosen pengampu saya yang sudah membimbing dan memberi arahan kepada saya, baik di dalam kegiatan observasi, penyusunan proposal, dan sampai pada penyusunan laporan ini, yaitu Bapak Edi Wiharjo, SPD, MPD. Saya ucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.